Oke, 3, 2, 1, action. Hai guys, hari ini kita mau nyobain makanan yang lagi viral banget. Ini ada snow bun. Nah, ini kabarnya nih untuk order makanan yang satu ini harus antri. Nah, jadi hari ini kita kebetulan udah kebagian nih ya. Nih, makanan yang paling viral saat ini ya. Nggak sedekat itu ya. Kita cobain ya. Ini harus ada ASMR-nya. ASMR-nya ya. Oke, kita cobain. Ini makanan, tahan. Bisa dilihat ini teksturnya creamy banget ya. Isinya juga luar biasa. Kita cobain sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kedekatan. Terlalu dekat. Cut. Wah, enak nih Enak kayaknya. jadi food vlogger. Enak kan jadi food vlogger, bisa nyobain makanan-makanan viral. Gini ya, aduh ini lampu lagi. Ternyata nggak segampang itu ya jadi food vlogger ya. Capek jadi asistennya ya. Ngeliat orang makan soalnya ngiler bawaannya. Tapi kita nyapa dulu nih, hai. Halo semuanya para sobat-sobat bijak ya. Kali Yeah. ini kita nih pengen jadi food vlogger nih. Bener, jadi udah setelan kayak gini sebenarnya kita mau mencoba beralih profesi ya. Mau jadi food vlogger karena memang fenomena food vlogger ini kan sekarang lagi hype ya, hype lagi banget. heboh-hebohnya. Kayaknya semua orang pengen nge-review makanan, Iya makanan yang ada di benar-benar, Aceh. apalagi sekarang dengan adanya food vlogger ini kan kayak makanan-makanan yang kita nggak pernah tahu gitu ya, makanan-makanan viral itu kan bisa dibilang kita jadi tahu gitu dari si food vlogger ini. Food vlogger ini sendiri gitu. ya, karena jadi ngebantu referensi kita juga untuk untuk tahu gitu ya makanan-makanan tradisional, Bener. makanan modern, makanan-makanan yang lagi heboh. Karena saya juga sekarang kan pasti kalau pengen makan sesuatu ngecek dulu tuh di Instagram, di TikTok dan Iya benar, platform-platform digital lainnya tuh jadi referensi baru. Referensi gitu. baru ya. Terus kan serunya tuh kayak jadi food vlogger itu kan kalau makan kayak ada bunyi-bunyi. Iya. Coba dong. Gimana? Kamu dapat nggak Boleh, ASMR-nya? Bisa. Coba. Aduh. Aduh. Itu kecil banget di tengah lagi. Kebanyakan dong nanti ya, Jangan. nggak apa-apa. Kita coba. Ada ya. nasi nggak? Nggak pakai nasi ini Waduh. makannya. Coba. Nah ini nih kali ini saya akan makan salah satu makanan yang sedang viral ya langsung. Nggak gitu ya. Sound effect ya? Sound effect dong, nggak gitu ya. Ini rasanya creamy, manisnya pas, asinnya pas. Nggak ada asin. Ini manis ya. Waduh, Tapi enak. memang Iya, benar. enak ya. Nah, kebetulan hari ini untuk jadi food vlogger hari ini kita tuh disponsori sama cemilan yang viral banget ya, yaitu snow bun, dan ini memang dari Dapur Arini. Wih, ini langsung nih datang dari Dapur Arini Ini nih. Keren ada nih, yang rasanya enak. yang original dan ada yang rasa isi strawberry. Oke, nah selain juga ini kayaknya kalian bisa nemuin makanan-makanan viral juga di sana ya. Waduh, enak banget ya. Boleh cobain lagi ya enggak? Ih, selembut itu Jadi, ya. Bahasa ini ya. Bahasa-bahasanya. Jadi gini, kayak rata-rata tuh food vlogger yang atau juga yang review makanan ini bagus. Ya namanya food vlogger amatir. Iya, Ya wajar lah. Lagian ini kan ada tepung ya atasnya. Bukan tepung. Bukan Ini tepung. susu bubuk ya. Bukan tepung Bukan ya. tepung. Waduh. Jadi tuh biasanya kalau udah dirasa terus Itu biasanya kalau cewek udah makan terus goyang-goyang itu artinya enak katanya. enak ya. banget gitu ya. Jadi makanya tadi akan ada gerakan-gerakan Rifki juga dong. Nggak gitu ya. Itu rusuh. Saking enaknya. Aduh, tapi memang kalau kita ngomongin ini nggak tahu ya siapa yang awal membawa makanan viral ini. Katanya Ini dari Thailand ya? Thailand ya kalau nggak salah ya. Ini salah satu contoh makanan atau juga jajanan yang lagi viral banget, dan saat itu Dapur Arini mungkin mengadopsi itu ya dan coba bikin di sini yang rasanya tuh mungkin disesuaikan juga dengan lidah orang Aceh gitu kan. Coba agak-agak endorse dong, Iya. food vlogger. Dan ini tuh juga rasanya tuh gila, mau meninggal. Mati dong. Mati dong. Ini tuh rasanya
Gila sih. Udah nggak bisa berkata-kata Nggak bisa lagi. berkiti-kiti ya. Ini kayaknya rasanya ketam. Kalau bahasa food vlogger ya. Berehli. Kamu depan sedikit. Oh, iya. Ya biar bukan enggak iya, gitu ya. kelihatan. Oke, gini biar kelihatan jangan kayak anak bawang ya. Biar kelihatan ya. Biasanya di sudut Di nyender gitu. di sudut nyender itu udah pasti nggak bisa biasanya lagi banyak yang nggak ngajak main lagi ya kan. Nah, terus yang kayak gini nih Ki. Jadi apa ya kegunaan. Jadi si food vlogger ini datang dengan memang apa sih kayak datang dengan makanan-makanan yang bisa dinikmati ya, oke ya. Ini Gitu. kayaknya agak nutupin saya ini Boleh, ya. silakan agak sini. boros frame kayaknya. Saya pindahin aja pindahin dulu. ke bawah sini aja. Ada di sini deh, di sini. Nah, di sini. Ya, di sini kan kita food vlogger. Ini, Coba, standarnya standar. dibuka dulu. Ya, ada standarnya ya. Ini kalau mau ya bisa langsung cek keranjang kuning ya. Karena kita juga jualan. Bukan lagi jual bukan ini. ya. Bukan lagi jual ini ya. Bukan ya. Ini fokus. Nah, ini. Fokus Jadi sini kita ya. memang ketika kita ngelihat para food vlogger tuh kok kayaknya enak banget ya nyobain Benar. makanan ini, makanan itu gitu ya. Jadi kita termotivasi ya, Gi. Makanya Untuk hari beli ini ya? untuk beli dan hari ini mencoba untuk menjadi food vlogger gitu. Nah, rasanya ini belum. menusuk. Oh, belum ya. Itu baru harumnya. Baru. Nah, tadi kita udah Oh, iya kebalik ya. Cobain. Jadi mungkin gini ya, kalau untuk jadi food vlogger itu nggak cuma sekedar tahu rasa enak gitu, tapi kayaknya kita harus ada bakal kayak tahu perbedaan rasa, terus Benar. juga kayak bahan-bahan yang digunakan. Nah kayak gini nih, jadi kita tahu nih kan di atasnya tadi bukan tepung. Iya. Bukan kayak Tika tadi ya, nyebutnya ini tepung ya. Bukan tepung ya, ini jadi kayak ada susu bubuk dan lain-lain. Terus juga Ada misalnya flanya. Apa flanya, sih? ya, Cream cheese atau apa sih? iya itu? gitu-gitu ya, Krim isi ya? dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kita memang harus belajar dulu sih untuk Benar. jadi food vlogger gitu. Nah, jadi pentingnya jadi food vlogger itu ternyata riset nih teman-teman ya. Jadi saya baru tahu juga itu butuh riset kayak ini biasanya bagus untuk siapa aja gitu. Iya bisa benar. untuk siapa aja. Dan kita memang nggak boleh salah-salah nge-review juga nggak sih Ki? Jadi Benar. kalau kita salah-salah nge-review, salah ngasih tahu bahan mungkin, salah ngasih tahu khasiatnya dan lain-lain itu kan merugikan owner dari produk itu sendiri Produk itu gitu ya sendiri. kan. Jadi menjadi food vlogger tuh mungkin nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dibekali ilmu juga bahwa kita tahu ternyata makanan kayak gini nih cocok untuk orang yang seperti ini. Jadi misalnya kayak kamu punya riwayat diabetes misalnya. Aduh, nauzubillah min dzalik. Itu nggak boleh makan yang kayak gini mungkin Ya, gitu terlalu manis kan. ya. Mungkin ya. Tapi ada juga mungkin gini ya, kondisi-kondisi kalau kita diundang untuk nge-review oke lah ya, kita mungkin akan dibekali ilmunya, misalnya kayak ini bahannya ini terbuat dari ini bisa dimakan oleh ini. Tapi kalau misalnya kita ujuk-ujuk datang, kita nge-review gitu ya, kita nge-review makanan di situ enak atau enggak, worth it atau enggak gitu. Nah terus kita nih salah-salah nge-review nih, atau bisa jadi kayak pendapat Kita pribadi kita aja iya, benar, gitu ya, benar. personal Benar, gitu. benar. Nah itu bisa aja merugikan si restoran atau juga si owner dari yang punya produk ini. Karena biasanya yang jadi dilema dari food vlogger itu adalah soal selera ya. Kadang selera food vlogger yang atau orang yang nge-review itu nggak sama kayak selera orang gitu. Ada makanan-makanan yang mungkin enak di kita, tapi di orang lain nggak enak. Iya, benar. Ada makanan yang nggak enak di kita, itu di orang lain itu justru jadi makanan favorit Iya, gitu ya. jadi makanan favorit. Jadi itu yang perlu tahu gitu ya. Yang dimakan Oh, iya. isinya. Ini yang dimakan, bukan tutupnya. Mubazir. Mubazir. Nah ini nih, Ini nggak ada food vlogger yang aduh mubazir ya ini kayaknya di sini dulu, nggak, dia langsung memulai Enak dari loh, saking makanan. enaknya loh. Coba dong rasain yang iya. strawberry. Saya segan. Nggak, coba. Saya lebih ke partner Coba, food coba. vlogger aja sebenarnya, bukan ngejobain ya. Iya coba Waduh. kamu tuh sambil ngerasain ini, coba sambil nyobain itu bikin orang yang nonton itu tergugah seleranya. Coba gitu ya. coba ya? gimana Waduh. gimana itu. Nah itu harus jadi tantangan juga nggak sih? Kayak Coba, misalnya coba. buat orang itu untuk tergugah seleranya untuk bisa makan. Iya gitu. bukan jijik ya. Saya kayaknya lebih yang kedua deh. Coba deh coba Coba ya. gimana? Coba. Coba komentarin. Cara ngunyahnya. Komentarnya Ki. Komentar bukan gerakan. Oh, komentar ya? Komentar. Ini rasanya nggak terlalu manis. Enggak. Ya. Terus kalian bisa nemuin rasa strawberry yang kayak pecah di mulut kayak gitu. Jadi stroberinya pecah di mulut. iya. Beda dong ya. Ini kayak rasa strawberry yang pecah di mulut dan Lapar ya kayaknya. ada nasi nggak? Ini lebih ke lapar ya kayaknya. Tapi memang kan
biasanya kan kita memang sebagai food vlogger tuh biasanya kan para food vlogger ini kalau kita ngelihat kan mereka benar-benar kalau nge-review sesuatu tuh selain mereka tahu apa sih ingredientsnya dan lain-lain, tapi mereka juga nge-review ininya loh kayak packagingnya gitu ya, benar. terus juga apa sih kayak rasa dan lain-lain, mereka bisa mentransfer itu ke kita yang nonton gitu. Padahal kita nih belum tahu nih, tapi ngelihat dia nge-review makanan yang satu ini kita jadi kepengen. Contohnya aja si Snowban ini sendiri. Padahal kan kita tuh nggak pernah tahu ada makanan viral yang kayak gini, makanan ini tiba-tiba viral dan sebenarnya kayak nggak pengen-pengen banget gitu. Tapi karena ngelihat di review oleh si ownernya sendiri juga gitu ya, kok kayaknya enak ya nih yang jualan, memang kayaknya pinter banget nge-review juga gitu, jadi cocok nih dia tertarik jual. Ya? Iya, lapar ya. Tapi kita tuh kalau nge-review jangan yang icip-icip dikit gini loh Ki, langsung iya harus banyak gitu, langsung kayak mukbang, penuh mukbang, iya benar gitu. Dan biasa kan kalau lebih seru tuh kalau kedengaran suara ngunyahnya ASMR-nya gitu ya. Jadi kayak ngegugah selera gitu. untuk orang makan, jadi gitu. pengen nyobain juga gitu ya. Tapi kok bisa viral ya makanan-makanan kayak gini tuh, viralnya kenapa sih? Karena di-share atau memang karena enak? Nah, atau karena lagi heboh aja gitu? Kalau kata orang sih, ini tuh rasanya sama yang aslinya di sana, nggak. Kalau yang aslinya tuh malah mereka bilang kayak B aja. Justru malah enak yang bikinan di sini gitu. Apalagi ini nih kalau yang Tika tahu nih yang punya dapur Arini, ini memang kayak PO dulu gitu, harus PO dulu 2 hari gitu baru kita bisa dapat apa sih si Snowban ini sendiri. Karena makanan-makanan kayak gini kan misalnya itu ada trafficnya juga kan. Maksudnya kayak enak ya. Jadi ini gulanya lagi naik ya. Makanya aktif banget dari tadi ya. Aktif ya. Tapi kayak misalnya yang kemarin sempat heboh juga, sempat viral juga kan kayak kromboloni ya. Itu kan heboh juga. Iya, ada kayak krek. Jadi kok kromboloninya tuh dikerek gitu kan. Benar. Jadi suara-suaranya tuh kedengeran ya. Memang ngejar crunchy-nya itu ya katanya gitu. Dan itu memang heboh, kayak semua orang nge-review soal kromboloni itu dan ada sampai PO juga. Iya, gitu. Banyak yang bikin juga ya gitu. Semuanya kayak juga. FOMO gitu loh. Jadi kita bikin dan yang nggak bisa bikin sebagai penikmat itu yuk kita beli gitu ya. Dan akhirnya mereview ternyata dari toko ini nih yang enak gitu, atau dari toko ini nih yang enak. Benar, gitu. sampai nanti ada masa memang kayaknya kalau saya lihat ya, saya sebagai pengamat, tiba-tiba pengamat ya. Itu lebih kayak makanan-makanan kayak gini itu ada masanya memang. Masanya itu lebih ke kalau dia memang heboh tapi rasanya B aja itu nggak akan bertahan biasanya. Tapi kalau misalnya memang heboh dan enak, itu nggak viral pun biasanya akan bertahan. Iya, sama kayak kromboloni nggak sih? Kromboloni tuh kayak cuman beberapa waktu aja udah hilang. Kayaknya tuh orang bosan. Tapi kalau si Snowban ini sampai sekarang tuh masih gitu. Jadi kayaknya memang rasanya mungkin cocok ya di lidah kita gitu. Bahkan sekarang udah ada variasinya. Iya, udah ada varian. Ini ya biasanya. Ini yang originalnya kan memang kayak gini. Nah, terus sekarang udah ada variasinya strawberry, ada yang blueberry. Nah, itu kan pinter-pinter sih yang jualan lah ya untuk mengkreasikan dari makanan yang viral itu tadi. Kayaknya saya ini pesan ya, mungkin saya nunggu ya yang rasa durian kali. Kayaknya lebih enak loh. Iya, benar ya, bisa jadi ya kalau ada rasa durian. Rasa durian saya titip dong. Kayak ini loh, kayak dulu kayak misalnya martabak itu kan tadinya ya udah martabak aja biasa gitu ya. Ya ini kan sekarang ada yang martabak durian dan lain-lain, udah jadi khas salah satu daerah juga gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal food vlogger juga, ini biasanya makanan-makanan yang sering di-review sama food vlogger ini beraneka ragam gitu ya. Jadi beragam. Jadi nggak selalu tentang makanan viral, tapi mereka juga kadang-kadang mengangkat makanan-makanan tradisional gitu, makanan-makanan dulu gitu yang mungkin resep-resep indatu gitu ya, yang kayaknya kalau sekarang tuh susah didapat. Nah, itu dicoba untuk digali lagi sama mereka di mana ya bisa dapet makanan-makanan kayak gini, atau justru mereka tuh bikin, nah yang memang bisa masak, akhirnya dia bikin konten, dia ngonten masak sekaligus melestarikan apa sih resep indatu yang zaman itu dulu ya. Ada salah satu kalau nggak salah saya lupa namanya. Kalau nggak salah saya lupa namanya. Kalau nggak salah namanya emang lupa namanya. Iya, bukan kalau nggak salah saya lupa ya. Tapi memang itu menarik, dia kayak ngebuat resep dari biasanya dari ke mama gitu, terus ada bebek masak Aceh atau mie Aceh ya, atau asam keeng. Jadi sumber referensi juga nih buat teman-teman, ya? untuk ibu-ibu ya, ataupun mungkin ada beberapa dari masyarakat Aceh yang tinggal di luar gitu kan. Itu
bisa ngebuat makanan yang sama dengan resep yang sama dengan rasa yang sama juga gitu. Walaupun tetap ya beda tangan beda rasa biasanya, tapi Biasanya setidaknya gitu, kita benar. udah tahu dulu lah ini bumbu basicnya tuh ini gitu Iya, ya. benar. Nah terus juga kan, tapi kalau kita mau lihat yang sekarang banyak itu Ki biasanya memang jenis-jenis jajanan yang di-review ya nggak sih? Benar. Lebih ringan gitu ya, terus mudah didapat juga, dan rata-rata food vlogger ini sekarang udah diundang ke beberapa, kayak diundang sama yang owner restorannya gitu ya untuk mereview makanan mereka gitu. Nah cuman yang kita nggak tahu nih atau yang harusnya kita hadirkan nih salah satu food vlogger yang ada di sini. Benar. Harusnya Ini udah ya. muncul di belakang. Nggak ada, Bangun, nggak ada. bangun, bangun. Oh, ada. Nggak ada. Harusnya kita nanya ya, mereka tuh selama ini tuh mereview sesuai Yang sebenarnya. sebenarnya atau ya udah semua enak aja. Nah, Mungkin karena banyak yang curiga mungkin gitu ya, karena di endorse atau di ada titipan kayak Iya, gitu iya, kan. iya, benar, Dia tolong benar. review, nanti budgetnya segini. Mungkin kan pasti kayak ada beban moral ya. ada beban moral kalau bilang nggak enak ya kan nggak mungkin gitu kan, nggak enak gitu kan. Udahlah dikasih gratis, dibayar pula ya. Bilang nggak enak Tiba-tiba lagi nggak ya. enak lagi Benar, gitu. benar, Lagian benar. kan enak nggak enak juga kan relatif ya. Relatif, makanya tergantung lidah dan Selera. selera masing-masing ya. Dan banyak juga nih kalau ngomongin soal keuntungan dari food vlogger, kayaknya juga mereka banyak nih meraup untung, apalagi kalau bilang soal bicara soal ini ya, atmosfer pembangunan kafe-kafe Iya, ataupun iya, iya, restoran-restoran benar, kan benar, lagi benar. banyak-banyaknya Iya, nih. iya, iya, Nah, jadi keuntungan yang mereka dapat juga sama nih. Jadi buat nge-review makanan ataupun endorse dan segala macam itu juga lagi ramai juga. Banyak yang akhirnya ya menjadikan food vlogger ini menjadi sumber pendapatannya mereka. Jadi, Iya benar-benar, ini udah jadi profesi ya Udah jadi sekarang profesi. ya, makanya kita tertarik gitu ya. Kita berdua nih sebenarnya suka latah gitu ya, kira-kira ngelihat orang berhasil dengan profesi tersebut, kita Nah, jadi ya udah ayo kita coba. pengennya gitu termotivasi ya, biar mereka juga ada saingannya gitu ya. Biarpun Iya, kita jangan- nggak saingan-saingan banget Jangan juga gitu. mulus-mulus banget lah ya gitu, walaupun sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Nggak ada gitu ya. apa-apanya juga gitu Tapi ya. kayak nge-review satu makanan viral ini aja kita tuh udah kayak yang wah ternyata nggak semudah itu, cuman icip, cuman Ngunyah. enak gitu Udah, ngunyah. enggak. Ternyata kita juga harus tahu di dalam ini isinya apa gitu, di Benar. atas ini ditaburin apa gitu. Jadi jangan nggak tahu ya ini kayak ada tepungnya gitu, padahal sebenarnya bukan. Bener. Hambar Bener, dong bener. tepung ya. Terigu juga tuh ya. misalnya Itu tepung terigu pula jadi lagi. nggak kayak gitu sebenarnya konsepnya. Jadi Benar. kalau memang ada yang hobinya makan, terus juga kayaknya ilmunya cukup ya dalam hal tahu bahan, tahu apa sih ingredients dan lain-lain, kayaknya nggak ada salahnya deh untuk coba deh jadi food vlogger gitu. Mungkin Nah. yang dilatih kemampuan ngevlognya ya. Nah itu dia juga Tika ya, Iya, yang iya. pengen kita bahas juga kayaknya untuk jadi vlogger itu nggak cuma bisa nyicip makanan, tapi di situ kan banyak elemennya ya, mulai dari pengambilan video, Iya. terus biasanya ada juga yang nambahin voice over gitu kan. Iya benar Terus benar. itulah kan ada teknik pengambilan gambar, editing dan segala macam. Jadi Iya. kayak mereka tuh multi talent kayak gitu. Jadi Iya, bisa benar. semuanya, keren nih buat para food vlogger yang memang ngambil videonya sendiri, terus teknik pengambilan gambarnya itu kan angle-angle-nya gitu kan. Iya benar, ada angle-angle yang memang bikin kita kayak biasa Waduh, aja kayaknya, ada atau yang yang- bikin kita wah ini wah, kayaknya enak enak nih, nih benar, gitu kan. benar. Jadi kayak misalnya Snowban ini sendiri deh, kayak ada mereka-mereka yang pintar ngambil gambarnya, jadi Snowbannya kayak kelihatan gendut-gendut banget benar, gitu, benar, isinya benar. full. Jadi kayak cara ngambilnya sampai krim di dalamnya tuh kelihatan tumpah-tumpah gitu. Nah itu kan juga salah satu skill ya gitu. Nggak semua orang bisa, kalau kayak kita kan tadi ngambilnya di ujung ya. Takut banget makan yang gratisan ya. Iya, bener. Kayak ada rasa bersalah gitu ya. lebih- Padahal kita beli loh Ki. Kita beli loh. Lebih ke ini ya, lebih ke kayaknya waduh biar lama habis Biar kali lama ya. Jadi habis. nikmatinnya pelan, Sikit-sikit, pelan. pelan-pelan gitu. Nah, tapi kayak gitu tuh skill-skill yang harus ada gitu, skill yang harus kita punya, dimana nanti ketika dipadukan dengan skill ngontennya gitu ya, apa kayak teknik editing dan lain-lain, ngambil gambar, itu jadi apik gitu. Benar. Jadi orang yang nonton juga tertarik. Terus juga sekarang yang unik dari food vlogger ini juga kan bisa ngonten, kadang kan nggak cuma YouTube ya Ki. Ya. Jadi mereka sekarang kan udah lebih inilah, bisa ngonten di TikTok, Instagram dan lain-lain. Ininya loh, dubbingnya itu loh. Dubbingnya. Itu dubbingnya tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Iya, Ada tiap-tiap yang food vlogger. pakai irama tertentu gitu. Ada yang memang datar aja, ada juga yang memang stylenya dia gitu. Nah, ini benar. kadang-kadang kita nggak harus ngelihat videonya, cuma denger suaranya kita langsung tahu oh ini si
si A Iya, misalnya iya benar. gitu. Mungkin kayak misalnya pas opening, hey yo, apa tuh Nah, gitu kayak gitu ya. Atau Ya, itu langsung tahu Ya, itu siapa. ada ciri khasnya ya, Iya, benar. Tapi udah kalau kita kepikiran ngomongin sampai ke situ. food Keren. vlogger senior kita nih yang ada di Aceh itu kan kita punya, gak cuma di Aceh sih, cuma dia orang Aceh, Benu Bulu. Benu Bulu, Nah, waduh kita kan itu punya selera Benu makan Bulu. banget ya. Iya kan, itu benar-benar ngelihat Benu Bulu makan tuh kita kayak nggak lapar jadi lapar gitu. Jadi kayak aduh kayaknya lapar deh ngelihat dia makan. Benar-benar bisa menikmati banget makanan yang sedang dicobain sama dia Dicobain sama gitu. dia, ya. Dan biasa Benu Bulu itu kan memang apa sih kayak nyobainnya makanan-makanan pinggir jalan, terus juga makanan-makanan tradisi disikat semua tuh sama Benu Bulu. Enak banget kayaknya lihat dia makan. Tapi saya penasaran sih sebenarnya ya. Food vlogger ini kalian kayak gimana sih untuk mengatur berat badan kalian ya? Karena iya, kerjanya kan benar-benar. bisa dibilang tuh makan dan makan gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi apa ya? Jadi tanda tanya untuk beberapa orang dengan fenomena food vlogger yang saat ini tuh banyak kan rata-rata cewek yang badannya kurus, ya kan, bener, cantik-cantik bener. banget gitu ya. Langsing ya. Tapi makannya tuh banyak gitu. Kalau dulu kan mungkin kita ngeliat Benu Bulu ya udah lah ya, memang kelihatan nih tukang makan nih Iya, gitu ya. memang Terus juga tukang kan makan ada kan. senior legendaris kita tuh Pak Bondan ya Pak waktu itu Bondan, ya, ya. Pak Bondan yang Bondan kayaknya Prakoso. ya bukan, itu yang nyanyi dong. Iya, ya. bukan ya. Pak Bondan, nah itu Pak Bondan juga kan saat itu dengan umur yang udah segitu tapi kayaknya semua makanan disikat aja gitu. Kesehatannya gimana gitu ya. Benar. Mungkin itu ada trik-trik khusus ya, Ada trik khusus yang ya. konsultasi juga ke dokter mungkin ya, Pasti, kayak pasti. gitu. Cek Nah, kesehatan berkala pasti ya. nah, cuman yang sekarang muncul nih fenomena di mana para reviewer makanan ini kadang-kadang nyobain makanan yang gak masuk akal. Contoh kayak makan bakso tapi cabai rawitnya tuh Waduh. satu mangkok gitu loh, kadang-kadang satu plastik besar gitu. Emang yang pedes ya berarti Iya, ya. dan Tantangan mungkin ya. muncullah spekulasi bahwa ada obat anti pedas katanya. Oh, obat penghilang pedas ya, Iya. benar. Saya juga pernah dengar itu. Katanya kalau siap makan pedas, makan itu udah langsung normal lagi aja gitu. Iya, cuma lambung kan nggak bisa ditipu ya. Iya benar, makanya Iya kan. kan? Waduh, itu gimana ya? Lambungnya kayaknya waduh pedas lagi nih. Aduh, Ya. kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau ngelihat mereka makan tuh kayak nggak mungkin bohongan gitu loh Ki. Jadi kayak bunyi krek Iya. dia gigit cabai rawitnya, benar, terus benar. juga bakso dengan saus yang banyak gitu. Cuman yang kayak gini-gini mungkin yang dikhawatirkan akan memang menggugah selera, tapi untuk mereka-mereka yang nggak punya kekuatan penuh untuk memakan makanan yang kayak gitu ya, maksudnya kondisi kesehatan yang nggak terlalu fit, mungkin mencoba makan makanan seperti itu kan jadi bahaya juga. Jadi bahaya dong Nah, pastinya. sebenarnya kita harus mikirin hal yang sedetail itu juga masalah ya. kesehatan kalian ya. Jangan sampai kalian terlalu memaksakan gitu ya. Jadi kalau mau jadi food vlogger, berarti yang perlu disiapkan adalah kesehatan kalian dulu gitu. Jangan sampai itu mengganggu kesehatan kalian juga. Dan selain itu ada juga nih food vlogger yang mungkin jadi panutan-panutan anak-anak sekarang di YouTube itu ada Next Carlos. Nah, Oke. dia juga ada jargon-jargonnya tuh. Biasanya kalau misalnya makanannya standar dia nggak bilang standar. Jadi? Tapi dia bilangnya SNI gitu. Oh, Jadi standar nasional Indonesia gitu. oke, Jadi oke, makanannya oke. biasa aja gitu. Jadi ada standar-standarnya. Nah juga itu mungkin ya yang jadi pembeda antara food vlogger satu dan yang lainnya Iya, adalah iya. jargon-jargon yang mereka gunakan atau trademark yang mereka gunakan. Jadi pembeda gitu antara satu dan yang lainnya gitu. Iya benar-benar. Jadi jargon-jargon ini yang mungkin jadi pembeda, terus juga jadi ciri khas, Jadi ciri khas, gitu ya. benar. Jadi kita tahu nih kira-kira kalau kita mau ngelihat jenis makanan yang kayak gini, kita ngelihatnya si A ini misalnya gitu. Nah kalau di Aceh misalnya untuk makanan-makanan tradisi gitu ya, itu kita punya kalau nggak salah Nata and the Kongko. Oh, bukan Nata Bukan, Nata and the Kongko. Iya, Nah, iya. mereka juga itu suka nge-review makanan-makanan tradisi gitu. Jadi oke, mereka oke. coba apa sih nge-review makanan-makanan Aceh, dan mereka juga keliling Aceh. Jadi mereka tidak hanya mereview makanan yang ada di Banda Aceh, tapi justru mereka sekalian jalan-jalan keliling Aceh dan mereview makanan-makanan yang ada di sana Wah, gitu. seru dong. Seru. Jadi Ajak kita dong. wah, itu kan di Aceh aja sebenarnya udah banyak ya. Udah Banyak ada kayak makanan, Nata and the Kongko, terus juga ada siapa Putri ya kalau nggak salah. Putri ada juga. Putri Indonesia? Bukan. Bukan. Ada Putri namanya kalau nggak salah cewek. Itu yang iya dong, kalau cowok namanya Putra. Putra dong. Nah, itu juga kayak ada makanan apapun dia nge-review gitu. Terus ada Siapa? Awin juga iya, kan ya. benar, Awin iya. juga nge-review makanan Nge-review kan. makanan juga. Iya. Itu Terus- kan dia juga ada jargonnya tuh. Apa tuh?
Apa coba? Ayo mungkin nih buat Awinnya atau mau langsung komen ya, atau teman-temannya Awin boleh komen ya. Kayaknya apa ya? Saya lupa. Ada mangat tat apa ya gitu ya? Berat mangat ya. Beratan mangat, ya, beratan kalau nggak salah. mangat. Ya, benar, Nah, benar. kayak gitu. Terus juga ada burik ya. Itu burik ini kontennya adalah konten masak-masak gitu, tapi dia juga nge-review masakan dia gitu kan. Oke, Atau oke. masakan dari makanan-makanan dari orang lain yang mungkin ngendorse gitu ya. Nah, terus juga itu dia nge-review dengan jargonnya mangat meketam mangat alaihim. Nah, oke. meketam mangat alaihim. Itu Nah, udah enak banget berarti iya, ya kalau udah bilang itu kayak berarti gitu. memang sedahsyat itu, enak banget gitu. Jadi kalau udah keluar kalimat meketam mangat alaihim, nah itu udah jangan ragu lagi Itu gitu udah ya. pasti enak gitu Iya. ya. Tapi memang dia nge-review makanan dan ngebagiin resep juga nggak? Gimana? Dia ngebagi Gimana? Maaf ya, ini karena belum minum ya. Jadi gimana dia gimana? ngebagiin resep juga nggak? Iya, ngebagiin Oh, oke, resep. oke, Nah, oke. jadi Menarik, model yang menarik. ngebagiin resep, terus nge-review, dan juga menerima mungkin ada orang yang coba dong tolong review makanan saya gitu. Nah, oke, beliau oke, review oke. juga. Nah, terus juga di Aceh kita punya M. Hanif. Iya, itu makanan tradisional ya biasanya ya. Nah, iya Oke, itu juga benar. viewersnya udah rame banyak banget, juga di YouTube ya? followersnya juga rame banget gitu. Nah, itu juga dia mereview makanan-makanan tradisional kayak gitu. Benar. Saya pernah lihat dia nge-review apa ya, kayak mie pakai tuna kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi setelah itu juga dia pernah nge-review bebek Aceh Iya, gitu, iya. si rebus. Nah, itu menarik tuh kalau misalnya apalagi buat para turis yang datang ke Aceh gitu kan. Iya, Itu benar, kayaknya bisa benar. jadi referensi. Referensi banget. ya, benar. Benar. Nah, jadi dia mungkin ini juga ya kayak gaya editingnya tuh bikin Bagus, menarik iya, benar. gitu ya. Jadi grafisnya juga bagus. Jadi orang yang nonton tuh tertarik gitu. Makanya kita bilang kayak yang tadi tuh memang harus banget dipikirin gitu ya. Masalah bentuk visualnya gitu Iya. ya, nggak cuma bisa nge-review dan makan aja, tapi kayak musik, editing, voice over, dan teknik pengambilan gambar itu jadi poin penting juga nih Iya, benar. Mungkin untuk videonya mungkin gitu kalau lebih yang menarik. makanan-makanan berat kayak gitu Ki, kayaknya Iya. kita harus punya tim yang support untuk editing Benar. gitu ya, untuk ambil visual yang proper gitu. Jadi bisa konsen yang makan, bisa konsen yang nge-review Nonton. ya, yang nonton juga tertarik karena memang udah ada timnya nih yang ngedit dan juga ngambil visual dengan baik gitu. Jadi Benar, setuju. visualnya dibikin sedemikian rupa sehingga yang nontonnya jadi wah tergugah seleranya. Tapi gitu. kebanyakan juga food vlogger yang ada di Banda Aceh atau food reviewer, mereka ngerjainnya sendiri. Iya, ya. rata-rata ada yang sendiri. Berarti kan Keren skillnya sih. lebih Iya, makanya. dewa lagi dong Iya, ya, lebih karena bisa mereka ngapa-ngapain gitu. karena mereka ngerjain semuanya sendiri gitu. Dan kayaknya apa ya? Mungkin kalau ada yang udah punya channel sendiri mungkin, nah itu kayaknya harus ngetim. Tapi kalau masih kayak nguploadnya di Instagram, mungkin di TikTok yang singkat, kayaknya masih bisa lah ya sendiri ya. Benar. Dan sekarang memang jenisnya berarti udah banyak ya food vlogger itu, ada food vlogger tradisional tadi, Iya, iya. makanan-makanan tradisional, ada food vlogger cemilan-cemilan, Cemilan benar. ada food vlogger makanan berat, ada food vlogger ke kafe-kafe ataupun restoran ataupun coffee shop biasanya. Terus ada food vlogger apa lagi? Gadungan ya mungkin yang kayak kita ya. Iya, kayak kita nih gadungannya. Jadi cara ngambil makanannya aja nggak proper ya. Nggak proper ya. Yang penting masuk mulut aja gitu Yang ya. penting masuk mulut ya. Nah, terus juga untuk menjadi food vlogger ini selain memang harus tahu ingredients, bahan, terus juga skill lain-lainnya juga harus tahu kayaknya peralatan pendukung. Ya kan, Contoh? kayak peralatan pendukung untuk dia nge-review. Contohnya kayak yang kita punya nih. Benar. Sekarang kita udah punya mic ya, udah punya lighting, Iya. udah punya handphone, udah punya tripod. Tripod dalam satu ini tuh kita udah punya lengkap lah ya, Lengkap udah lah lumayan semuanya ya. Jadi kita nggak butuh yang lain. Ya. Iya, kita tinggal nge-review aja nih ya. Iya benar, tapi kita harus tahu, nggak cuman Apa udah ada ini udah beres. Audionya bagus nggak gitu, lightingnya benar. bisa mencakup semua nggak gitu, karena kan Setuju. itu juga mempengaruhi hasil gambarnya gitu ya, hasil videonya gitu ya. Kalau audionya nggak bagus, orang kayaknya biasa males deh nontonnya. Males juga ya dengarnya kan, ya. suaranya kresek-kresek ya kan, terus juga kayak nangkap suara yang nggak harus ada Gitu. sembarangan. Suara-suara astral gitu. Suara-suara maksudnya. iya bener, suara astral. Ngeri dong ya. Terus juga nah, terus mungkin kalau yang memang udah pro banget itu ya, kayaknya dia udah punya gimbal buat Oh, udah yang setelan, pakai HP udah gitu setelan ya. pro gitu ya. Udah
barang-barangnya udah mahal gitu ya. Udah Tapi mahal. sebenarnya untuk bisa nge-review makanan itu ya, kalau misalnya kamu terkendala dengan alat-alat Iya, yang masih mahal, Iya. ya nggak apa-apa, mulai aja dulu, yang penting belajar kan. Iya benar setuju. Jadi nggak harus yang tiba-tiba mau mulai itu dengan apa ya, mulainya dengan langsung yang mahal gitu. Nggak, sabar dulu. Jadi ngonten aja dulu dengan peralatan yang ada gitu ya. Ngonten dulu sampai nanti dapat hasil yang memuaskan, baru deh upgrade semua alatnya gitu Benar. untuk bisa apa sih, mengcover atau juga membuat video yang kita bikin itu jadi lebih bagus. Benar. Gitu. Dan saya pernah coba untuk nge-hire beberapa food reviewer ya, atau untuk endorse mereka. Itu rate-nya sekarang udah lumayan loh. Maksudnya untuk mendapatkan pendapatan dari situ kayak kita bahas tadi, itu lumayan. Bahkan untuk sekali visit ya biasanya mereka itu sampai 300.000 loh, lumayan loh. Oke, banyak Tertarik banget. nggak? Lumayan. Makanya nih hari ini kan kita mau Oh iya, nyobain kita ya. mau latihan ya. Tapi balik lagi Ki, kayaknya kalau untuk yang kayak gitu bisa mencapai posisi seperti itu memang skillnya nggak boleh main-main juga sih kayaknya. Benar. Kalau awalnya mungkin dengan coba-coba bisa jadi, tapi ketika udah masuk dan terjun ke dunia itu kayaknya harus diseriusin. Gimana caranya kamu bisa ngonten dengan baik, editing juga ya, kalau masih sendiri nih, kalau belum punya tim, kayaknya kan memang harus punya skill editing yang baik juga Yang baik gitu. juga. Karena kan kita akan butuh waktu lagi nih setelah bikin konten, edit lagi Edit gitu kan. lagi. Kalau kita belum punya skillnya kan pasti akan butuh waktu lama, Belajar lagi, ya, benar. Sedangkan untuk bayar editor kayaknya kita Lumayan. belum cukup gitu ya. Minus dong. Minus ya, jadi Malah kayaknya minus. harus belajar editing lagi gitu. Kalau Iya. udah skill itu udah ada, kayaknya bakal cepat aja deh kayaknya. Cepat selesainya gitu Iya, ya. cepat selesainya, cepat bisa tayang. Jadi bukan yang nih hari ini kita makan, tayangnya 2 bulan kemudian ketika Snowban ini mungkin udah berubah, variasinya udah lebih banyak gitu. lebih banyak ya? Sedangkan kita baru bilang dia cuma ada yang original. Iya nggak sih? Baru tayang dong. Baru tayang. Tapi Ketika memang ini sih, baru original. tantangannya yang lain adalah konsistensi. Nah, Itu tuh yang jadi tantangan juga nih buat para food vlogger mungkin ya, yang ada di luar sana. Kayak hari ini udah ngerekam nih, videonya udah ada semua, tiba-tiba udah males editingnya, Iya, terus udah iya. males upload ya, akhirnya ya udah beralih ini ya, viralnya udah beralih, kita baru upload gitu kan, telat jadinya. Nah gitu harus juga tuh ngikutin tren. Iya juga. benar. Jadi hal penting juga. Nggak bisa sembarang ikut mood ya kayaknya ya. benar, Udah benar. nanti aja lagi nggak mood gitu, nggak bisa. Walaupun kebanyakan sih rata-rata ntar aja lah editnya lagi nggak mood gitu. Tapi ternyata kita harus ngikutin, nggak bisa sesuka hati kita juga gitu. Terus mungkin dari apa sih, kayak angle, pengambilan gambar dan lain-lain tuh, percaya nggak percaya itu ngaruh banget sama Ngaruh banget. sama benar. bagus enggaknya video kita, mau enggaknya orang nonton video kita gitu. Karena ada beberapa angle-angle yang mungkin bikin pusing. Iya, kayak Iya, kalau goyang ya nggak stable Nggak kayak gitu. seisi Jadi gitu kayak ini mau makan tapi kok bergetar gini ya, kok Tremor ya? gini, tremor. ternyata asam lambungnya Asam lambung ya. lagi naik, rupanya karena salah review Salah makanan review ya. makanan. Jadi mau nge-review yang pedas belum makan nasi. Ya. Belum makan nasi ya. Tapi memang harus, yang paling penting ya, yang saya juga ngerasa kayaknya butuh nih info-info yang kayak mereka nge-review makanan yang seperti apa, yang disarankan untuk siapa gitu kan. Contohnya misalnya nih, ini nggak cocok nih buat kamu yang nggak bisa makan pedas gitu, Iya, atau iya. ini nggak cocok nih buat kamu yang alergi apa misalnya Iya, gitu kan. benar. Itu kayaknya lebih ini ya, itu yang buat lebih menarik food vlogger Iya, itu iya, gitu. Dan saya biasanya. juga biasanya nyari informasi yang kayak Yang gitu. kayak gitu ya, biasanya dari beberapa food vlogger yang ada Benar, ya. benar. Terus ini juga ngaruh nggak sih kayak blockingan kamera? Blocking kamera. Nah, jadi misalnya lagi nge-review satu makanan gitu, itu di belakangnya juga harus diperhatiin nih, jangan tiba-tiba ada orang jemur kain mungkin, atau tong sampah, kan nggak relate Oh, ya iya, sama yang benar, sedang kita benar. review Nggak cocok, makanan. ya. Kok deket banget sama tong sampah mbak, gitu kan? Itu makan apa? Makan apa makanan mbak? atau makan sampah? Yang julid Yang biasanya julid, gitu. julid. Gitu ya. Lagi nge-review makanan kok di belakangnya tong sampah sih gitu ya. Ih, Kok- tempatnya nggak bersih ya. Iya, tempatnya pasti nggak bersih deh gitu kan. Nah, Kalau itu julid ya. udah jadi minus lagi nih Minusnya lagi, untuk satu gitu. restoran yang mungkin lagi di-review makanannya, itu kan bahaya gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan blockingannya. Walaupun ada beberapa dari mereka yang kontennya memang konsepnya tuh ngasal, ada kan? Jadi kayak dia makan tuh kayak di depan pintu. Ada yang di depan pintu rumah gitu, ada sambil duduk
ada juga yang sambil ngangkat kaki sebelah makannya gitu. Nah itu dia nggak butuh estetik di dalamnya karena mungkin konsep dia bikin konten ya kayak begitu. gitu. Tapi kalau kita mau konten yang bisa menjual gitu ya, yang mau ditonton orang banyak gitu, kayaknya kita memang benar-benar harus mikirin hal-hal yang udah kita sebutin tadi. Salah satunya adalah blockingan kamera gitu, dimana indah gitu dilihat. Benar. Nah, ngomongin lagi nih, kan sempat fenomenal juga nih, sempat heboh juga masalah food vlogger yang nge-review seada-adanya. Nah, sejujur-jujurnya. Iya, benar. Sejujur-jujurnya. Nah, biasanya kan kita tahu kalau food vlogger itu kan nyampein yang enak-enak, enak-enaknya yang aja gitu, yang bagus-bagus. bagus-bagusnya. Tapi sempat kemarin ya, sempat heboh itu masalah food vlogger yang kesannya menjelekkan suatu tempat usaha ataupun restoran, padahal dia nyampein apa yang dia rasain gitu. Contohnya misalnya kayak tempatnya kurang bersih atau makanannya mungkin kurang bagus, kurang estetik dalam penyajiannya, atau piringnya mungkin agak sedikit pecah gitu. Atau lama penyajiannya. Ya, itu gitu kan ya. sebenarnya pengalaman ya experience dia yang dia rasakan selama makan di restoran itu ya. Kalau dulu kayaknya sah-sah aja deh kita ngomong kayak gitu ya nggak sih? Benar. Kayak cuman bedanya kita nggak ngupload aja gitu. Jadi kayak dari mulut ke mulut nggak usah makan di situ, ya kan gitu kan. Benar, Lama tuh nggak usah gitu, atau nggak di situ nggak estetik atau apa. Nggak kemarin nemu lalat misalnya ya kan gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau dulu kayaknya kita biasa aja deh Iya ngomong kayak gitu. benar, tapi karena di sosial media sekarang Iya. jadi penyebarannya cepat dan balik lagi. Nah, Jadi kasus. jadi kasus gitu ya. Oke. Karena nggak semua orang akhirnya menerima konten yang kita buat. Iya, Kadang-kadang iya, ada yang ada pro dan kontranya juga gitu ya. Jadi itu kayaknya hal biasa nggak sih? Kayak misalnya kita ngasih sesuatu nih ke orang lain, enak nggak enaknya kan itu balik ke mereka masing-masing. Kita ya cuma ngasih aja gitu kan. Jadi ada baiknya ya kamu lebih bijak lagi lah dalam menentukan ya. Kamu milih yang jalan aman atau jalan yang lebih menantang gitu ya. Iya, jalan yang menuju ke akhir karir kamu gitu ya. Karena sebenarnya kan kehadiran food vlogger ini sangat menguntungkan bagi yang punya usaha. Kenapa? Benar. Karena mereka kayaknya nggak perlu bayar mahal deh untuk iklan misalnya di TV, di radio mungkin atau di Benar. mana-mana gitu ya. Cukup mengundang si food vlogger ini aja atau si reviewer makanan ini untuk dia upload di akunnya yang memang followersnya udah rame. rame gitu kan. Jadi si food vlogger ini kan bisa jual followersnya gitu ya, maksudnya bisa dengan followers segini dipastikan mungkin sekian persen akan tahu produk dari yang endorse dia gitu ya. Jadi ini bisa dibilang menguntungkan lah sebenarnya untuk si para owner atau juga yang punya usaha gitu. Jadi mudah-mudahan apa ya, kita harapannya kehadiran food vlogger dan juga si owner dari restoran ini bisa nyatu gitu. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan gitu. Jadi bisa memperkaya referensi juga untuk kita-kita nih yang tukang makan gitu. Kalau pengen makan makanan A harus kemana, udah tahu harganya berapa ya nggak sih? Terus kalau pengen jajanan-jajanan lucu, jajanan cantik kayak Snowban ini, kita udah tahu mungkin harus ke dapur Arini gitu ya. Terus juga makanan-makanan tradisi misalnya, itu kita enak ya. Soalnya lagi close up saya, jadi saya diwajibkan untuk makan kayaknya. Enggak ya? Enggak ya? Tapi memang kan kalau balik lagi dengan kehadiran si food vlogger ini juga, kalau ada sekarang kayaknya pemilihan tempat untuk jualan atau juga restoran itu udah nggak masalah lagi, karena ada udah si gampang. Food vlogger ini Udah yang nantinya akan bikin konten untuk kita, nggak payah lagi nyarinya. Kalau dulu kan kayaknya ke dalam gang dijelasinnya juga susah banget gitu. Nah tapi kalau mereka yang kreatif ini memang benar-benar bikin menuju ke restoran itu dengan video gitu ya, video ini akan lewat sini, belok sini sampai nih kita ke rumah makan ini gitu. Halo Hai guys gitu nah, kan. Hari ini kita akan nge-review salah satu restoran yang lagi heboh banget. Ini dia nih. Tapi memang ya kalau misalnya ngebahas soal food reviewer juga, itu pasti ngomongin mereka kadang-kadang nggak ngomongin soal makanan juga, tapi kan kita ada orang yang picky yang memang memilih tempat yang nyaman pertama, terus kita mungkin bawa yang ada tempat yang kids friendly juga yang ramah untuk anak-anak, dan mereka menyampaikan hal yang sama juga, jadi ngebantu banget juga gitu. Dari tempatnya ini fasilitasnya apa aja gitu kan, nggak cuma makanan aja, biasanya dan itu sangat membantu. Mungkin owner dari satu restoran di review itu juga harus bisa legowo ya. Kalau tiba-tiba si food vlogger ini mungkin experience-nya
kurang gitu ya, berarti harus memperbaiki diri atau berbenah lagi Benar. gitu. Jadi masukan ya Jadi untuk masukan. para pemilik restoran juga gitu. Kritik ini kan kritik yang membangun Benar. gitu, atau dilihat lagi seperti apa sih cara dia mengkritik gitu. Kalau mau maki-maki, Kalau nggak usah terima. memaki-maki nggak usah terima, karena itu adalah akhir dari karir si food vlogger ini sendiri. Karena jangan sampai deh food vlogger ini kalau mau diseriusin itu benar-benar mendatangkan cuan yang lumayan gitu ya. Kalau apa bisa jadi branding untuk channel dia juga. Benar. Terus orang mungkin biar aja curiga sama dia, ini kerjanya apa sih ini anak, makan aja sama HP aja, tapi Iya, kok benar. kayaknya rumah udah 2 tingkat, dia kan ganti Tiba-tiba kaya mobil gitu. lagi gitu Tiba-tiba kan. kaya ya. Padahal kerjaannya ya ini gitu, nge-review makanan, Nge-review dibayar makanan. lagi gitu. Oke, Tika gimana Tika nih? Kita udah bisa jadi food vlogger belum? Kayaknya sih belum ya. Waduh, Kayaknya kesimpulannya belum ya? Kita cuman bisa makan. Kita beli makanan aja kali ya? Kita beli aja deh. Terus Kita kita kayaknya nikmatin jadi konsumen aja ya, nggak usah kita yang jadi food vlogger. Biar aja mereka yang jadi food vlogger. Intinya adalah menjadi food vlogger ini benar-benar satu hal yang menarik, Menarik, ya. benar. Bisa berbagi informasi juga, juga. dan membantu promosi dari produk-produk atau juga restoran-restoran yang direview. Benar, Ya. apalagi cocok banget dibuat kalian yang punya public speaking bagus ya, teknik editing dan pengambilan yang bagus itu bisa belajar juga ya. Dan yang pastinya adalah konsistensi kayaknya nih. Benar. Kalian butuh itu supaya bisa bertahan dan Iya. bersaing sama food vlogger lainnya. Benar, jadi harus bisa juga kehadiran itu benar-benar membantu apa sih, makanan-makanan yang tadinya kita nggak tahu Iya. gitu ya, jadi tahu, dan juga para pengusaha kuliner yang ada di tempatnya masing-masing Tempatnya ya. masing-masing. Oke, kita lanjut makan, tapi kita pamit dulu ya. Oke. Kita mau ngonten lagi. Bye. Bye. Dadah, dadah. Oke Tika, rekam lagi. Yuk rekam lagi. Yuk. 3, 2, 1, action. Hmm.